Saya Muhammad Alif Ibrahim. Kami dari mahasiswa Universitas Bojonegoro saat ini ada di Taman Bungkul, Surabaya. Taman Bungkul adalah ruang terbuka hijau atau RTH yang berada di tengah kota Surabaya. Taman ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat Surabaya. Ada banyak fasilitas yang tersedia di taman ini, seperti air minum gratis, taman bermain anak, skateboard track, jogging track, zona akses, hingga air mancur. Suasana di taman ini pun asri dan sejuk sehingga sering dikunjungi masyarakat dan wisatawan. Taman Bungkul dibangun di lahan seluas 900 meter persegi, tepatnya di pusat kota Surabaya. Awalnya taman ini berasal dari desa bernama Bungkul. Desa Bungkul merupakan kawasan yang terkenal karena memiliki tokoh spiritual bernama Ki Ageng Supo. Ki Ageng Supo yang diyakini sebagai keturunan Ki Gede atau Ki Ageng dari Kerajaan Majapahit hidup pada masa Sunan Ampel sekitar tahun 1400 sampai 1481. Kehadiran Ki Ageng Supo memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan sekitarnya. Itulah sebabnya Ki Ageng Supo dianugerahi gelar Mbah Bungkul atau Sunan Bungkul sebagai penghargaan terhadap peran pentingnya bagi Surabaya. Taman Bungkul melalui tahapan revitalisasi selama lebih dari 2 tahun sebelum diresmikan pada 21 Maret 2007, dana revitalisasi sebesar 1,3 miliar rupiah diperoleh dari budget Corporate Social Responsibility atau CSR. Kala itu, proses peresmian Taman Bungkul dilakukan melalui proses penandatanganan berita acara pengelolaan Taman Bungkul dari Direktur SDM Telkom kepada Wali Kota Surabaya atau Bambang DH. Acara tersebut juga diisi dengan sesi penandatanganan prasasti Taman Bungkul serta penanaman pohon sawo kecil. Pada tahun 2014, sebagai simbol Taman Bungkul kembali melalui proses revitalisasi akibat insiden pembagian es krim gratis. Dalam acara pembagian es krim gratis tersebut, ribuan tanaman yang berasal dari 35 spesies rusak dan mati diinjak-injak massa yang antusias ingin mendapatkan es krim gratis. Insiden tersebut membuat Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, marah dan langsung mengarahkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk memperbaiki Taman Bungkul. Proses revitalisasi Taman Bungkul pada tahun 2014 dilakukan dengan menanam kembali spesies tanaman yang mati serta menambah spesies tanaman baru lainnya. Di samping itu, proses revitalisasi juga disertai dengan penambahan lubang biopora atau resapan air. Sebagai salah satu ikon kebanggaan masyarakat Surabaya, Taman Bungkul memiliki beberapa kelebihan yang tidak ada pada taman-taman lain. Seperti amphitheater, akses wifi gratis, jogging track yang teduh, area bermain anak atau playground area, sentra pedagang, skate dan BMX track, fasilitas keran air siap minum atau KASM, sistem keamanan canggih, pengelolaan sampah yang tertata rapi, Carefree Day, penghargaan yang berhasil diperoleh Taman Bungkul. Popularitas Taman Bungkul telah diakui dalam taraf internasional melalui perolehan penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berupa di ASEAN 2013 Townscape Sector Award. Pemberian penghargaan tersebut didukung oleh 4 organisasi dunia, yaitu UN Habitat, Regional Office for the Asia and the Pacific, Asia Habitat Society, and Asia Townscape Design Society, dan Fukuoka Asia Urban Research Center. Pemberian penghargaan langsung diterima oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, di Fukuoka, Jepang pada 26 November 2013. Saat itu, Tri Risma Harini mengaku bangga menerima penghargaan atas nama warga kota. Sehingga, hal tersebut memacu dirinya dan selalu... Kalau Anda penasaran dengan keindahan Taman Bungkul yang sangat terkenal, sebaiknya lekas mewujudkan rencana berlibur ke Surabaya. Kini banyak hotel di Surabaya yang siap memfasilitasi liburan Anda.
sehingga Anda pun leluasa memilih hotel yang sesuai dengan budget dan kebutuhan Anda. Dari sekian banyak hotel di Surabaya, Batika Hotel merupakan salah satu hotel berkualitas yang siap menjadi andalan Anda. Hotel ini terletak di Jalan Darmokali nomor 60 Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Kebun Bibit Surabaya bisa menjadi pilihan para traveler berlibur bersama keluarga di Surabaya. Meskipun Surabaya padat dengan bangunan tinggi dan kemacetan, tapi jangan salah, karena kota ini masih memiliki objek wisata kebun bibit yang ramah lingkungan. Kebun Ngagel Jaya merupakan kebun bibit pertama yang ada di Surabaya. Ketika traveler tiba di tempat ini, hal yang pertama bisa dilihat yaitu tulisan Taman Flora. Traveler ada yang bertanya-tanya mengapa Taman Flora bisa berubah nama menjadi kebun bibit. Ternyata disebut sebagai kebun bibit karena memiliki berbagai jenis pohon tinggi yang menjulang. Bahkan para traveler bisa menemukan pohon-pohon yang tidak ditemukan di tempat lain. Sebab itu hal ini mendasari tempat ini menjadi kebun bibit. Liburan bersama si kecil ke tempat ini semakin seru, karena kebun bibit Ngagel juga memiliki hewan yang lucu dan mengembaskan. Jadi traveler bisa mengenalkan jenis hewan dan tumbuhan sehingga liburan menambah wawasan bagi si kecil. Meskipun kebun ini terdapat hewan-hewan, tetapi tak banyak yang ada di kebun binatang. Beberapa hewan yang bisa ditemui di tempat ini diantaranya ada kelinci, rusa, ikan-ikanan, dan kancil. Traveler juga diperkenankan untuk memberikan makanan kepada hewan. Makanan untuk hewan juga disediakan di kebun bibit ini dengan biaya 5.000 saja. Mempelajari hal menarik di kebun bibit Surabaya amat penting loh, terutama jika mau menjadikan sebagai sarana edukasi untuk Ananda. Berikut ini ada beberapa hal menarik yang bisa ditemukan di kebun bibit ini. Mini Zoo. Kebun bibit di Surabaya memiliki mini zoo dengan 3 kandang hewan. Hewan yang terdapat di sini antaranya rusa, aneka burung, dan angsa. Tempat ini bisa menjadi favorit bagi anak-anak untuk mengenal lebih dekat. Sejarah alun-alun Surabaya berawal dari masa pembangunannya pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1907. Sampai sekarang, bangunan tersebut masih ada dan menjadi tempat hiburan, bersantai, serta olahraga bagi masyarakat sekitar. Pada zaman dahulu, tempat itu dinamakan Simpangske Society. Lokasinya ada di tengah kota dan menjadi pusat keramaian masyarakat. Lambat laun terjadi perubahan kondisi sekitar yang membuat alun-alun harus dipindahkan. Saat ini lokasi alun-alun berada di kawasan Bali Pemuda. Pemindahan lokasi tersebut disebabkan oleh adanya proyek pembangunan gedung negara alih fungsi bangunan cagar budaya dan pengaruh pemerintahan. Alun-alun ini menjadi sebuah ruang publik kota Surabaya yang baru diresmikan pada hari ulang tahun Indonesia ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 oleh Wali Kota Surabaya yakni Tri Risma hari ini. Tunjungan. Seru nggak? Seru. Seru banget tahu. Habis ini kita mau ngapain? Sholat dulu ya? Ya, sholat dulu terus muter-muter. Ya. Iya kan? Iya, kita sholat dulu, habis itu kita jalan-jalan. Ya. Tungguin ya guys vlognya. Tungguin kita ya. Iya, soalnya kita bertiga
Taman Apsari menjadi salah satu taman favorit bagi warga Surabaya. Hebatnya, taman ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Taman Apsari dibangun sejak tahun 1795 bersamaan dengan dibangunnya Gedung Gerahadi. Dikatakan Kuncarsono Prasetyo, pemerhati sejarah kota Surabaya, Taman Apsari berhadapan dengan Gedung Gerahadi yang dulunya merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Adalah Drikvan, warga Belanda yang sempat menjadi penguasa Jawa Timur, menginisiasi pembangunan Taman Apsari. Saat berkuasa pada tahun 1794 sampai tahun 1798, Drikvan menempati rumah dinas di dekat Jembatan Merah, tapi dia merasa kurang sreg dengan rumah dinasnya itu. Dengan membangun rumah dinas baru yang menghadap Sungai Kalimas, kediaman barunya itu dilengkapi sebuah area taman rumah dinas yang menghadap Sungai Kalimas. Inilah yang kini dikenal sebagai Gedung Gerahadi. Dulunya Gerahadi itu menghadap Kalimas dan Taman Apsari ada di belakangnya. Lambat laun Gerahadi lalu diubah menjadi Jalan Gubernur Suryo seperti sekarang ini. Sedangkan taman yang berada di depannya itulah yang kini adalah Taman Apsari, papar Kuncar lagi. Lebih lanjut, Kuncar menuturkan taman ini dulu bernama Taman Simpang atau Croissant Park. Taman Apsari merupakan salah satu dari 3 taman peninggalan Belanda. Taman peninggalan Belanda ini lainnya yaitu Taman Surya, Taman Jayang-Rono, sedangkan Croissant Park diambil dari nama Residen J.J. Th. Croissant yang berkuasa di tahun 1088 sampai 1896. Kini puluhan tanaman menjadi bagian dari taman ini. Tumbuhan-tumbuhan hijau berkolaborasi dengan warna-warni bunga terlihat teduh, sejuk, dan cukup menyegarkan mata. Pohon tebunya adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki Taman Apsari. Ada pula fasilitas lapangan futsal di dalamnya. Hal yang tak kalah menarik di Taman Apsari adalah keberadaan patung Raden Mas Tumenggung Aryosoerjo atau yang lebih dikenal sebagai Gubernur Suryo. Patung Gubernur Suryo bahkan menjadi ikon utama dari Taman Apsari. Gubernur Suryo sendiri adalah gubernur pertama Jawa Timur yang menjabat pada periode 1945 sampai 1947. Patungnya berdiri di atas prasasti di tengah kota air mancur Taman Apsari. Taman Surya merupakan taman pemerintah kota yang berada di Balai Kota Surabaya. Sebelumnya taman ini sering digunakan sebagai tempat bersantai, baik saat pagi maupun sore hari. Selain itu, taman ini juga berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu, melakukan upacara, dan banyak hal lainnya. Namun Taman Surya saat ini sedang ditata kembali untuk meningkatkan kenyamanan pengunjungnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan keinginannya untuk membuat tempat healing yang nyaman dan murah bagi warga Surabaya. Oleh karena itu dilakukan penataan kompleks Taman Surya sebagai degradasi ketinggian pohon dan jenis tanaman. Pelengkapan fasilitas umum yang ada dan lampu penerangannya. Tak hanya itu, taman ini akan dilengkapi oleh fasilitas wifi sehingga akan sangat membantu para pelajar dan mahasiswa jika ingin mengerjakan tugas sambil menikmati suasana kota. Tak hanya menambah kenyamanan, Wali Kota Eri Cahyadi juga meningkatkan keamanan di sekitar Balai Kota Gedung Pemkot Surabaya. Nantinya akan diberi pembatas antara Taman Surya
dan dengan gedung Pemkot Surabaya. Hal ini bertujuan supaya dapat melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang akan memasuki lobi gedung Pemkot demi terjaganya keamanan bersama. Selain itu akan terdapat Satpol PP dan BPBD yang akan turut menjaga keamanan dan kebersihan Taman Surya. Pembangunan kembali Taman Kota ini dapat menjadi harapan baru bagi warga sekitar karena banyaknya manfaat di dalamnya. Tak hanya dari segi kesehatan dan lingkungan, pembangunan Taman Kota juga memiliki manfaat dari segi sosial. Menurut Suhasman, pembangunan Taman Kota dapat digunakan sebagai salah satu ruang dalam melakukan interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda kota yang berbudaya. Taman Kota dapat menjadi wadah dalam melakukan kegiatan yang bersifat kreatif dan edukatif bagi masyarakat. Berdasarkan kajian dari Jatmiku, kegiatan sosial yang diselenggarakan di Taman Kota dapat mendorong masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain dengan lebih nyaman. Taman Kota juga dapat digunakan sebagai tempat beristirahat ketika jenuh, kelelahan, atau menjadi tempat persinggahan sementara saat melakukan perjalanan jauh. Tak hanya itu, penelitian dan kegiatan pendidikan juga dapat dilakukan di tempat ini. Melihat banyaknya manfaat dari Taman Kota, diharapkan pembangunan kembali Taman Surya dapat memberikan dampak serupa bagi masyarakat, khususnya warga Surabaya ke depannya. Selain membantu mengatasi emisi dan polusi udara, semoga Taman Surya dapat meningkatkan kenyamanan dan menjadi salah satu ruang dalam melakukan kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada pagi hari, Taman Surya dibuka pada pukul 06.00 WIB hingga 07.30 WIB. Pada hari Senin hingga Jumat dibuka pukul 07.30 hingga pukul 18.00. Fasilitas taman tutup sementara dikarenakan pada jam tersebut adalah jam bekerja di lingkungan pemerintah kota. Taman Surya buka kembali pada malam hari. Taman ini dibuka pada pukul 18.00 WIB sampai 21.00 WIB pada hari biasa, serta dari pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB pada weekend atau akhir pekan. Fasilitas Taman Surya. Fasilitas di Taman Surya salah satunya food corner. Tidak membawa perbekalan dari rumah bukanlah sebuah kekhawatiran. Berbagai hidangan lezat dengan harga terjangkau tersedia untuk Anda nikmati. Jangan khawatir jika Anda merasa lapar setelah bermain. Taman Surya Surabaya menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang lezat. Makanan ringan, makanan cepat saji, dan makanan khas daerah semuanya tersedia. Dan selanjutnya juga ada fasilitas dari Taman Surya adalah wifi dan colokan. Taman Surya juga menawarkan tempat nongkrong yang menyenangkan. Selain ruang terbuka hijaunya yang sejuk, selain itu terdapat colokan listrik di berbagai area dan koneksi wifi gratis. Bagi Anda yang membutuhkan inspirasi di akhir pekan, fasilitas ini sangat membantu. Atau bagi Anda yang tetap bekerja sebagai freelance di akhir pekan di Taman Surya, apapun bisa dilakukan, baik bekerja sendiri maupun berkelompok. Dan ada juga koleksi burung. Banyak sangkar burung di Taman Surya yang menjadi rumah bagi berbagai jenis burung. Bagi anak kecil yang ingin belajar tentang berbagai jenis burung, fasilitas ini sangat bagus membantu. Tak hanya itu, yang pasti sangkar burung juga dirawat dengan baik dan dijaga kebersihannya.